Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membuat ayam betutu dengan bumbu Bali. Mari kita coba. Yang pertama yang ingin saya lakukan, saya akan mencangrai bumbu wewangiannya dulu. Yang pertama, saya di sini menggunakan 1 sendok teh merica hitam atau lada hitam. Selanjutnya 2 sendok teh ketumbar. Lalu saya menambahkan sedikit jinten atau biasa dibilang padi-padi. Saya tambahkan sedikit jinten dan sedikit buah jebuk atau yang sering digunakan untuk orang Minang atau mirip seperti itu. Selanjutnya saya sangrai sebentar, tujuannya agar bumbu wewangian ini nanti gampang diulek atau dihaluskan. Kalau sudah disangrai seperti ini, dia tidak keras, jadinya lebih gampang untuk diulek. Oke, selanjutnya saya mau ngerajang atau mencincang halus bumbu dasar atau bumbu segenap bumbu Bali yang akan saya gunakan untuk membuat ayam betutu kali ini. Yang pertama, saya rajang atau cincang dulu lengkuas, iris-iris dulu lengkuasnya. Nanti kalau sudah diiris semua bumbu-bumbu, baru kita cincang halus atau kita rajang. Oke, selanjutnya saya mau mencincang jahe. Di sini iris kita potong-potong dulu jahenya. Untuk takarannya sesuai selera ya, karena ini menggunakan bumbu Bali, jadi standarnya atau rumus takaran dari bumbu Bali itu terserah kalian. Selanjutnya saya cincang kunyit dan kencur. Saya di sini menggunakan lebih banyak kencur agar nanti ada sedikit rasa-rasa sunu cukup. Kuah dari ayam betutunya ada rasa sunu cekuhnya seperti itu. Lalu saya di sini menggunakan 1 batang serai, cukup 1 batang saja supaya nanti aromanya sedap, ada rasa-rasa atau bau-bau herbal dari serainya ini. Tapi memang serai ini punya banyak manfaat ya untuk kesehatan, apalagi dengan kita menggunakan bumbu Bali, bumbu-bumbu tradisional yang seperti ini, yang kita tahu khasiatnya banyak sekali teman-teman.
saya mau motong-motong bawang merah. Pertama potong dulu bawang merahnya. Untuk banyaknya sesuai selera, saya tidak saya tidak menyarankan sebanyak ini karena ini bumbu genap. Kalau rumusnya saya sih, takaran antara bawang merah sama dengan takaran lengkuasnya. Seberapa banyak lengkuas saya samakan komposisinya dengan bawang merah. Selanjutnya saya menggunakan bawang putih. Untuk takarannya silahkan disesuaikan ya teman-teman. Saya di sini tidak menggunakan terlalu banyak bawang putih karena jumlah bawang putih atau takaran bawang putihnya lebih sedikit dari bawang merah. Tapi karena bawang putih itu bawang yang baik dalam cerita, jadi tetap kita gunakan agar ada kesan baik di dalam bumbu basa Balinya, basa genepnya ini. Nah, selanjutnya kita cincang cabai agar ada rasa pedas di dalam bumbu Balinya ini. Untuk jumlah atau takaran cabainya itu opsional, tidak ada paksaan, tidak sebuah keharusan, itu tergantung teman-teman yang membuat bumbu Balinya. Kalau ingin lebih pedas silahkan tambahkan lebih banyak cabai. Yang suka hidupnya lebih menantang silahkan tambahkan cabai sebanyak mungkin, karena ayam betutu itu enaknya memang rasa bumbunya yang kuat, yang pedas, dihidangkan dengan nasi panas. Seperti itu kira-kira teman-teman. Selanjutnya kita cak-cak. Kalau cabenya sudah sesuai seleranya teman-teman, kita cak-cak, kita cincang ini bumbu Balinya, kita haluskan agar semua irisan demi irisan, bumbu demi bumbu yang tadi sudah kita takar agar tercampur menyatu padu, menciptakan rasa yang nikmat di mulut, di lidah, dan di perut, juga di kantong. Ya Pak, sudah halus. Selanjutnya saya masukkan yang tadi kita sangrai wewangiannya. Baru saja di sebelahnya kita sandingkan, lalu juga kita hancurkan. Kita ulek-ulek, kita goyang-goyangkan sampai dia benar-benar halus. Nanti kalau sudah halus ya tinggal campurkan saja. Udah seperti itu aja. Kalau udah tercampur, sudah menjadi satu padu. Ini Indonesia yang merdeka.
Lalu kita ambil setengah dari bumbu rajang ini, kita masukkan ke baskom. Nanti kita di sini bejak-bejak bumbunya ini, kita campurkan dengan terasi. Lalu kita tambahkan sedikit minyak goreng. Kita bejak-bejak dulu bumbunya ini agar aroma dari bumbu basa genep ini keluar. Kita campurkan, kita bejak-bejak nanti untuk memarinasi ayamnya. Lalu saya di sini menambahkan sedikit bumbu rahasia dari Jepang. Ini bumbu rahasia yang membuat masakan jadi lebih sedap. Untuk takaran di sini rahasia ya, karena ini namanya bumbu rahasia, jadi apapun semuanya kita rahasiakan. Lalu masukkan ayam, potongan ayamnya kita masukkan, kita bejak-bejak, kita campurkan di sini dengan bumbu yang tadi yang sudah diisi garam, bumbu rahasia umami dari Jepang. Kita marinasi agar bumbunya ini meresap ke daging ayam. Oh ya, untuk minyak goreng usahakan teman-teman di sini gunakan minyak goreng dari kelapa. Nah, teman-teman sudah tahulah bagaimana nikmatnya aroma minyak goreng dari kelapa itu sendiri. Lalu saya di sini ingin memasak menggunakan kayu bakar, jadi selanjutnya saya menyalakan dulu api asmara di antara kita. Ini kan menggunakan kayu dari daun kelapa agar apinya cepat hidup. Nah, daun kelapa kayak gini kan mudah dibakar nih, jadi lebih gampang pakai ini. Selanjutnya kita tata dulu ayamnya di dalam panci. Saya menggunakan panci gerabah atau panci tanah. Tata dulu biar estetik ya. belum ini kita rata agar semua ayamnya muat di dalam panci, karena ini masaknya dengan metode tradisional, masak menggunakan panci gerabah, terus mematangkan dengan kayu bakar agar aroma smoky smoke-nya itu keluar. Selanjutnya tambahkan sedikit daun salam ya. Di dalam pancinya ini kita tata sedikit daun salam agar ayamnya hidup rukun di dalam panci dia. Selanjutnya tambahkan juga sedikit gula aren. Gunanya untuk apa saya juga tidak tahu, tapi yang jelas ini tujuannya agar enak, itu aja. Tambahkan air, karena ini ayam betutu rebus atau betutu kuah, saya menggunakan air. Tambahkan air sampai ayamnya ini terendam semua. Biar apinya udah besar, selanjutnya kita taruh pancinya di atas tungku. Tujuannya agar apa? Ya, agar ayamnya matang. Nah, kita tunggu tuh sama 1,5 jam. Kita pantengin terus, kita buat dia estetik,
kita cium-cium baunya, cium-cium bau aroma dari bumbunya itu sambil menjaga apinya agar tetap menyala. Usahakan api tetap menyala karena agar air di dalam panci ini surut atau berkurang. Sesekali kita cek, kita buka apakah airnya sudah surut, takutnya nanti kalau nggak dicek ya gosong ini. Nah lihat kan udah kayak sumber mata air kayak gitu, ngerodok ngerebek kayak gitu tuh. Wah sedap ini. Lihat kan, kalian yang nonton aja udah bisa cium bau aroma bumbunya dari rumah. Oh ya teman-teman, kita cek lagi apakah airnya sudah berkurang. Lalu jangan lupa ditambahkan garam. Saya menambahkan garam pada saat proses memasakkan seperti ini karena kenapa saya tidak tambahkan di awal, takutnya keasinan. Karena ini kan airnya berkurang. Kalau udah berkurang seperti ini, tambahkan garam lebih gampang kita sesuaikan. Dan karena ini ayamnya sudah matang, airnya juga sudah surut, saya angkat, saya makan. Ini udah lapar sekali, 1,5 jam nunggu ayamnya biar matang, bumbunya biar meresap. Bukan, lihat kan kuning cantik dengan taburan bumbu Bali di atasnya itu. Apalagi hangat-hangat ditemani oleh nasi hangat tuh, nikmat sekali. Aromanya smoky karena dimasak menggunakan kayu bakar. Itulah bedanya masak menggunakan kayu bakar dan kompor gas. Jadi proses masaknya tradisional, aromanya dapat, rasanya dapat, seperti itu. Nah kan, lihat kan, nah seperti ini dia tampilan bumbunya. Sengaja saya rajang, saya cincang agar tidak terlalu halus. Coba ces, bagaimana responnya yang menikmati di dalam video ini. Lama sekali dia makan nih. Udah, nah mantap, pas. Lalu kita hangatkan sedikit dengan minuman surgawi. Ini saya menyebutnya minuman surgawi ini karena minuman ini bikin senang, bikin tenang. Nah, seperti itu. Aduh, nikmat, mantap. Oke, sekian ya teman-teman, tutorial masak yang agak ngawur dari saya. Saya udah lapar, saya ingin makan, jangan ganggu saya lagi. Nanti nonton lagi video saya selanjutnya ya. Terima kasih, see you, bye bye, dan mantap. Hey bro, crank it up.